Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing tentang perusahaan-perusahaan apa saja sih yang sudah terlibat ya di IKN ya. Yang ini ya, yang TBK ya, alias yang sahamnya bisa teman-teman beli ya di bursa kita ya. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang punya gitu ya. Nah ini coba saya rangkum ya dari berita-berita yang ada ya. Kalau nanti saya ada yang kelewat gitu ya, ada yang belum masuk di rangkuman saya, silahkan teman-teman infokan ya di kolom komen ya, biar bisa berguna untuk saya maupun teman-teman yang lain ya, sehingga bisa lihat di kolom komen. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menginfokan juga ada video tentang ini ya, daftar dividen ya dari tanggal 7 sampai 10 November ya. Ini tanggal kumdetnya ya. Lalu ada juga yang saham mengenai MPMX ya, saham yang dimiliki oleh Saratoga ya, yang otomatis dimiliki juga oleh Sandiaga Uno ya, di mana profit kuartal 3-nya naik ya. Nah ini dia bagi dividennya sih tahun depan ya, jadi kalau mau siap-siap dari sekarang ya, apakah menarik atau tidak, silahkan ditonton video ini ya. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya, yang untuk yang dividen. Lalu yang MPMX bisa teman-teman cari di kolom deskripsi ya, linknya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, beberapa hari lalu ya, tanggal 2 atau tanggal 1 November kan Pak Presiden melakukan groundbreaking ya, yang keduanya tuh di IKN ya. Banyak berita tentang groundbreaking ini ya. Lalu ada berita saya rangkum di sini ya, mulai dari BI ya, Bank Indonesia yang akan bangun pusat kantor di IKN. Lalu ada PLN ya, yang akan membangun pembangkit listrik tenaga surya. Targetnya berapa tuh? 93 gigawatt hour ya. Lalu ada juga jalan tol ya, yang ditargetkan kelar tahun 2024 nih, Juli 2024. Ada juga bandara yang sama ya, ditargetkan bulan Juli 2024 akan selesai ya. Kalau nggak salah tahun depan kan ditargetkan ini juga ya, akan dilakukan upacara 17 Agustus di IKN ya. Makanya mungkin dikejar nih jalan tol dan juga bandaranya. Lalu yang di minggu ini juga ya, berita tentang Pakuwon tuh banyak ya, Pakuwon ya, yang akan membangun super blok Pakuwon Nusantara ya. Lokasinya katanya di dekat apa tuh, istilahnya apa, titik nol ya IKN lah, dekat-dekat situ ya. Jadi daerahnya strategis ya, dimana Pakuwon diberitakan akan menggelontorkan 5 triliun ya untuk membangun super blok. Jadi di super blok itu ada isinya ya, kondominium, hotel ya, apalagi nih, pusat perbelanjaan ya. Jadi ada mall, ada kondominium, ada hotel ya. Oke. Lalu apa nih ya, ini Pakuwon menambahkan informasi saja ya, dia tidak mengerjakan proyek di IKN saja, tapi juga ada ya proyek-proyek super blok baru nih yang akan digarap Bekasi, Batam, dan juga di Semarang ya. Oke, jadi tadi yang hotel itu ya, ada 3 hotel ya, Marriott, Hotel 4 Point by Sheraton, dan Hotel Tribute ya. Hotel Westin ya. Westin, Marriott, 4 Point ya. Nah ini ya, dimana pembangunan super blok memiliki lahan seluas 7,2 hektar lokasi strategis di kawasan sumbu kebangsaan ya. Nah, tepat di depan Tugu titik nol gitu ya. 7,2 hektar ya. Oke, itu tentang Pakuwon ya. Lalu di November itu juga ya, berbarengan dengan si Pakuwon itu, Presiden groundbreaking rumah sakit kedua di IKN ya. Ditarget rampung pertengahan 2024. Ini adalah rumah sakit Mayapada ya, Mayapada Hospital ya. Kalau di bursa kita itu kodenya SRAJ ya, SRAJ ya. Oke. Dimana sebelumnya ya, di September Presiden sudah groundbreaking rumah sakit Abdi Waluyo ya. Jadi setelah Abdi Waluyo terus Mayapada ya. Tapi sebelumnya saya baca berita juga ya di ini ya, barengan berarti nih di November ini ya. Barang si Mayapada itu ada Hermina juga nih, rumah sakit Hermina ya. Rumah sakit Hermina tuh kode sahamnya HIL ya, HEAL ya. Hermina itu kodenya HIL. Dimana rumah sakit ini juga akan melayani pasien BPJS ya. Yang Mayapada juga sih akan melayani BPJS juga ya.
Jadi udah ada 3 rumah sakit ya, Abdi Waluyo. Tapi Abdi Waluyo nggak ada di, belum IPO ya kalau nggak salah ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya, tulis di kolom komen. Jadi ada Mayapada yang Srats dan Hermina ya, dengan kode sahamnya itu HIL. Oke, di bulan September lalu ya, yang ketika dia barengan dengan groundbreaking Abdi Waluyo itu, ada juga ya nama-nama perusahaan beken itu ya, Pak Aguan dan kawan-kawan ya. Ya, Pak Aguan dari Agung Sedayo Group, lalu ada Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro, Barito, Mulia Group, Asta Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart nih ya, yang bergabung dalam satu konsorsium ya, yang akan menggelontorkan investasi sebesar 20 triliun ya, yang telah masuk sejauh ini di IKN sekitar 20 triliun ya. Jadi ini ya, dilihat aja nih ya, Agung Sedayo Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart ya. Jadi ada Alfamart ya. Lalu Astra mungkin lewat si ACST itu ya, yang kontraktor ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke daftar perusahaan yang lain ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin baru saja bergabung, baru saja nonton, mampir di channel ini, atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mensupport channel ini ya, dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin saja berharga untuk teman-temannya. Nah, kalau yang ini ya, kalau tadi kan yang melakukan investasi, kalau ini yang mengerjakan proyek-proyeknya ya, kayak kontraktor maupun bagian infrastruktur ya, dimana ini berita di bulan Juli ya, BUMN Karya yang menerima proyek di IKN. Jadi BUMN ini ada yang ada di bursa kita ya, ADI, Wika, PTPP ya. Oke, kalau salah ada WG juga ya, nggak ada tulis di sini ya. Nah, PTPP ini sampai Juni ini ya, Juni 2003 telah mengantongi kontrak 4,15 triliun ya dari IKN ini ya. Ada yang kawasan inti pusat pemerintahan, ada yang jalan tol, ada yang gedung kantor kepresidenan, jalan akses gedung kementerian dan sebagainya. Lalu untuk nah iya nih WG nih. Ya ada WG ya, Wijaya Karya Bangunan Gedung, menggarap 2 proyek IKN senilai 1,2 triliun. Lalu Wijaya Karya itu Wika ya, 3,5 triliun ya, menjadi kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol IKN segmen KKT Karlangau ya. Ini bareng dengan PTPP berarti ini ya. Ya ini ya, jalan tol IKN Karlangau. Oke, lalu ada ADI ya, ADI Karya, kode tikernya ADI ya, telah mengantongi kontrak 2,9 triliun ya di IKN ini. Sama nih jalan tol ya, lalu perumahan ya, jembatan dan sebagainya. Lalu dia juga sudah menyelesaikan konstruksi 22 tower hunian ya. Ini kan tower hunian berarti untuk yang para pekerja di sana ya. Nah, itu sudah selesai ya. Lalu Waskita Karya ya, yang ruginya besar nih, masih ruginya besar, WSKT itu mengantongi kontrak 1,3 triliun ya, untuk pembangunan proyek jalan feeder district. Oke, nah itu kan yang BUMN ya. Nah, untuk yang swastanya juga ada nih ya. Nah, ini Jekon ya, Jaya Konstruksi ya, yang bareng-bareng dengan PTPP dan Wika ya, membangun jalan tol segmen Karyangau sampai dengan Tempadung ya. Jadi ada Jekon ya, diingat aja itu. Nah, Jekon itu selain membangun jalan tol tadi ya, ini berita terbaru di Agustus 2023, itu ada proyek tower rusun ya untuk ASN ya. ASN, Polri, Pas Pampres, dan pegawai BIN. Nah, bisa lihat di sini nih, paket 3 rusun ASN 1 oleh PP ya, Urban, dan juga Jaya Konstruksi ya, Jekon di sini ya. Jadi Jekon lumayan ya, dapat proyeknya cukup banyak ya. Beberapa waktu lalu juga sahamnya sempat naik ya. Mungkin teman-teman bisa masukkan ke watchlist juga ya. Jekon ini ya, dari swasta ya. Oke, jadi yang tadi yang paling banyak itu PTPP ya, kalau dari BUMN ya. Ya, PTPP 4,15 triliun ya. WG 1,2 triliun, Wika 3,5 triliun,
ADI 2,9 triliun, SKT 1,3 triliun. Oke, demikian saja informasi sekilas dari saya. Mungkin berikutnya nanti akan saya bahas ya tentang beberapa rumah sakit tadi seperti Mayapada dan juga Hermina ya, Hill ya, dan juga Pewon ya. Mungkin akan saya buat video tersendirinya agar tidak terlalu panjang membahas satu persatu emiten tersebut. Oke, kalau saya ada yang kurang ya, belum masuk ke summary saya tadi, mohon teman-teman tambahkan di kolom komen ya. Oke, demikian saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.